Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita datang di dalam mesbah doa pagi. Mari saudara kita tanggalkan semua beban-beban kesibukan kita di hari ini. Kita mau fokus hanya menyenangkan hati Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah yang memberikan kita kekuatan, keselamatan dan kemenangan. Dia adalah Tuhan kita yang baik. Baik saudara, kita akan berdoa sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan Yesus. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan di mesbah doa pagi kami hari ini. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang kami persembahkan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu, kami menyadari bahwa hanya Engkau Tuhan yang adalah Allah kami, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menyelamatkan kami, yang memberikan kami kehidupan, yang memberikan kami kekuatan dan kemenangan menjalani hidup di hari-hari dunia yang semakin gelap ini. Biarlah kami tetap Tuhan bersama dengan Engkau. Kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu mesbah doa pagi kami hari ini. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Haleluya. Engkau kusanjung Tuhan, Engkau kupuji. Haleluya. Kusanjung nama-Mu Yesus, ku sembah nama-Mu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Ku sanjung nama-Mu Tuhan Yesus, ku sanjung nama-Mu Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah nama-Mu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Sungguh ku tak layak menerima semuanya, segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Sungguh ku tak layak menerima segala kebaikan-Mu, kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, menyelamatkan hidup kami. Amin. Menerima semuanya, segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Sungguh ku tak layak terima semua kebaikan-Mu, kasih-Mu Tuhan. Sungguh ku tak layak menerima semuanya, segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunan-Mu sempurna, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunan-Mu ya Tuhan, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, buat segala kebaikan-Mu, kasih-Mu yang sempurna, menyelamatkan hidup kami. Kau memberikan kehidupan, keselamatan, takkan kekurangan. Oh, Engkau gembala kami yang baik, tak putus-putusnya kami berharap penuh kepadamu. Yesus
Yesus, Engkau baik. Selamatkan hidup kami, selamatkan Tuhan, dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang hidup. Pagi hari ini kami datang mempersembahkan Tuhan segala pujian penyembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat kami bangun pagi, kami Tuhan terkadang Tuhan lemah Tuhan dalam tubuh, dalam jiwa kami. Namun kami bersyukur Engkau memberikan kekuatan yang baru, Engkau jamah kami sehingga ada Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, ada kekuatan kemenangan pagi hari ini. Kami boleh bangkit dari segala kelemahan tubuh maupun jiwa. Kami tanggalkan semua beban-beban kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami akan hanya berjalan bersama dengan Engkau, sebab Engkau adalah gembala kami yang baik, yang menuntun kami ke air yang tenang, membawa kami mengalami kesegaran, kekuatan di dalam hidup dunia ini. Kami mau menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan, sebelum Engkau berkati kami dengan firman-Mu Tuhan, firman yang hidup, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, oh haleluya, haleluya. Engkau gembala kami yang baik. Inilah pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Amin. Yesus Tuhan, gembala yang baik, takkan kekuranganku. Amin Tuhan. Kau menuntun ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku. Oh Yesus Tuhan, gembala yang baik. Amin Tuhan, amin. Yesus Tuhan, gembala yang baik, takkan kekuranganku. Amin Tuhan, Kau baik Bapa. Kau menuntun ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kami, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tiada ku takut, tiada ku bimbang, tiada ku takut, tiada ku bimbang, sebab Kau Yesus beserta dengan kami. Tuhan besertaku. Yesus Tuhan, Kau gembala kami yang baik, takkan kekurangan aku. Yesus Tuhan, gembala yang baik. Amin Tuhan. Takkan kekuranganku. Engkaulah Tuhan, tempat perteduhan kami. Kau menuntun ke air yang tenang, Kau menyegarkan jiwa kami yang haus, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah dunia yang gelap, dalam lembah kekelaman, tiada ku takut bimbang, tiada ku takut, tiada ku bimbang, sebab Kau Tuhan besertaku. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan dalam dunia ini, dalam lembah kekelaman, tiada ku takut bimbang, tiada ku takut, tiada ku bimbang, sebab Kau Yesus besertaku. Tuhan besertaku, tiada ku takut bimbang, tiada ku takut, tiada ku bimbang, sebab Kau Tuhan besertaku, sebab Kau Tuhan, sebab Kau Tuhan besertaku, sebab Kau Tuhan, sebab Kau Tuhan.
aku. Amin, haleluya. Ya, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dan kami mau melakukannya agar kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Saudara, kita akan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema, aman dalam lindungan Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 125 ayat yang pertama, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Ya, saudara, firman Tuhan mengatakan, pemazmur katakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan goyah dan tetap teguh selama-lamanya. Ya, saudara, mereka digambarkan seperti gunung Sion. Ya, saudara, itu sebagai gunung pilihan Allah, saudara ya, tempat kudus Allah ya, serta sebagai kota benteng atau tempat perlindungan ya. Saudara, mereka yang percaya kepada Tuhan akan mendapat perlindungan Tuhan sehingga mereka merasa aman dan tidak akan goyah atau gentar terhadap apapun juga ya. Saudara, biarlah kita menaruh percaya kepada Tuhan. Saudara, apapun yang terjadi kita tidak akan gentar, kita tidak akan goyah, sebab Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan kita. Ya, di mana kita berlari kepada Tuhan mencari selamat. Ya, saudara, perlindungan Tuhan juga digambarkan seperti Yerusalem yang dikelilingi oleh gunung-gunung. Demikian pula Tuhan senantiasa berada di sekeliling orang yang percaya kepadanya sehingga mereka merasa aman, terlindungi ya. Saudara, jadi bagaimana kita dapat merasa aman dan berada dalam perlindungan Tuhan ya. Yang pertama adalah percaya dan mengandalkan Tuhan ya. Di ayat yang pertama tadi kita baca, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya ya. Apabila kita bandingkan dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga, dikatakan yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya ya. Saudara, damai sejahtera atau rasa aman bila kita dapati, saudara ya, bila kita percaya kepada Tuhan ya. Sebaliknya firman Tuhan katakan orang yang bimbang ya, dia tidak akan tenang hidupnya. Ia sama seperti gelombang yang diombang-ambingkan oleh angin kian kemari ya. Orang yang seperti itu dia tidak akan tenang dalam hidupnya. Sebaliknya orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan tenang dan tinggal aman oleh karena Tuhanlah tempat perlindungan yang aman ya. Saudara, apapun yang menjadi persoalan hidup saudara, lari dan datang kepada Tuhan, sebab dialah tempat perteduhan saudara dan saya, di mana kita boleh merasa aman terhadap setiap ancaman yang mengancam saudara ya, pergumulan, persoalan kehidupan yang datang silih berganti. Saudara, kita datang kepada Tuhan, tersungkur di bawah kakinya, saudara merendahkan diri, mohon pertolongan Tuhan dan belas kasihannya ya. Saudara, hal yang kedua firman Tuhan katakan saudara ya, bagaimana kita dapat merasa aman dan berada dalam lindungan Tuhan. Yang kedua adalah melakukan kebaikan dan ketulusan hati ya. Saudara, orang-orang yang melakukan kebaikan dan tulus hatinya, dia berada dalam perlindungan Tuhan.
Di dalam ayat yang keempat dikatakan, lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati ya. Saudara, Tuhan mengaruniakan kebaikan kepada setiap orang yang hidupnya berbuat baik. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai ya. Dan juga kepada orang yang tulus hatinya ya. Saudara berbuat kebaikan dengan ketulusan hati. Karena yang Tuhan lihat itu adalah hati saudara dan saya. Ya, apabila kita melakukannya dengan ketulusan hati tanpa mengharapkan imbalan atau balasan saudara. Ya, karena semua kita lakukan untuk Tuhan, maka saudara dialah yang mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Ya, mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar. Orang-orang yang hidupnya tulus hatinya dan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan ya. Oleh karena itu kalau ada dosa, saudara minta pengampunan daripada Tuhan, supaya jangan tangan Tuhan terhalang untuk menolong saudara, supaya jangan telinganya juga tidak mendengarkan seruan doamu. Ya, apapun dosa yang saudara dan saya lakukan, akui di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan. Minta belas kasihan Tuhan agar Dia menolong hidup saudara dan saya, sehingga kita merasa hati kita aman dan tentram bersama dengan Dia. Serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan dan percayalah kepada Dia, karena Dia akan bertindak saudara ya. Saudara, yang ketiga adalah saudara bagaimana kita dapat perlindungan Tuhan saudara ya, dan merasa aman di dalam Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Saudara, yang ketiga adalah melekat hati kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai yang ke-15 mengatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya ya. Saudara, janji Tuhan kepada setiap orang yang melekat hatinya kepada Tuhan adalah Tuhan meluputkan saudara dan saya dari setiap bahaya dan ancaman ya. Dia akan membentengi kita. Dia akan menjawab doa saudara dan saya. Dia menyertai kita dalam kesesakan. Dan Dia akan meninggikan kita. Ya, saudara, itulah janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Karena itu jangan kita khawatir dan takut terhadap apapun juga. Saudara, dalam hidup ini percaya dan andalkan Tuhan. Ya, saudara, terus menabur kebaikan dalam ketulusan hati. Dan dekatkan diri kita kepada Tuhan. Maka segala janji ini boleh saudara alami dalam hidup saudara dan saya. Yaitu Tuhan akan melindungi saudara ya, dan menjawab doa saudara dan saya. Apabila kita berada dalam kesesakan, Tuhan menolong saudara dan saya ya. Saudara, inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi bagian dalam hidup saudara. Janji Tuhan boleh digenapi dalam hidup saudara dan saya. Apapun persoalan saudara dan saya, serahkan kepada Tuhan. Percaya dan andalkan Tuhan, karena firman Tuhan katakan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap dan percaya kepada Tuhan. Saudara, lakukan kebaikan dengan ketulusan hati, karena itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Dan terus dekatkan hidup kita kepada Tuhan, saudara, karena Dialah satu-satunya yang dapat kita andalkan dalam hidup saudara dan saya. Kita akan tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa, Tuhan berkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah kami boleh mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Mengalami penyertaan perlindungan Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Karena kami selalu mengandalkan Tuhan, percaya kepadamu ya Tuhan. Kami akan terus berbuat kebaikan dengan ketulusan hati. Dan kami akan terus mengandalkan Tuhan, mendekatkan diri kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau ada dosa yang menghalangi tangan Tuhan bekerja atas hidup kami, ampuni kami ya Tuhan. Kasihani kami, tolonglah kami dalam setiap pergumulan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu menyembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, yang beban berat Tuhan berikan kelegaan, yang mengalami juga masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam juga studi, Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan juga hubungan kami yang retak Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah anugerah kasih setia Tuhan boleh menyertai
dan kami boleh saling mengampuni satu dengan yang lain seperti Tuhan mengampuni kami. Terpuji namamu. Berkati bangsa negara kami ya Tuhan, dalam mengatasi masalah resesi ekonomi yang melanda dunia ini. Berikan hikmat bagi pemimpin kami ya Tuhan, supaya bangsa ini tetap bersatu, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, punya hati yang takut akan Tuhan, mulai dari pemimpin yang tertinggi, presiden kami, sampai para menteri, kepala-kepala daerah dari Sabang sampai Merauke, setiap lembaga negara, legislatif, yudikatif, eksekutif Tuhan, kiranya berikan hati yang takut akan Tuhan. Demikian juga TNI, Polri, Tuhan berikan Bapa hikmat daripada untuk mengamankan bangsa ini tetap dalam keadaan aman ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu, sertai setiap kami anak-anak-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau terima berkat-Mu. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, kalau kau diberkati melalui mesbah doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.